Pernahkah Anda berpikir mengapa harga sepotong tempe di pasar dekat rumah Anda atau mungkin biaya cicilan KPR yang Anda bayar bulan ini ternyata sangat bergantung pada keputusan seorang pria berjas di Washington DC yang lagi ngatur angka 5,5%. Kedengarannya memang agak tidak masuk akal ya kalau dipikir-pikir. Bener, kayak apa hubungannya ibu-ibu di pasar dengan rapat bank sentral di Amerika Serikat kan? Persis. Tapi ya, itulah realitasnya. Nah, bagi Anda yang belakangan ini terus mantau notifikasi berita ekonomi di HP, terus melihat angka rupiah yang, menembus 17.300 rupiah per dolar AS pada bulan April 2026 ini, Anda pasti mulai sadar. Sadar bahwa sistem keuangan kita itu sangat saling terkait. Iya, dan dampaknya langsung menghantam dompet Anda. Dan kepanikan dari notifikasi berita itu sangat bisa dipahami ya. Ketika kita melihat sebuah mata uang anjlok melewati batas psikologis tertentu, insting pertama kita sebagai manusia itu Pasti mikir ada yang rusak kan? benar. Berasumsi bahwa ada kerusakan fatal yang sedang terjadi pada ekonomi kita. Tepat sekali. Dan itulah alasan kita ada di sini. Selamat datang di penelusuran mendalam kita. Ya, kita akan coba bongkar ini. Misi hari ini adalah membedah secara rasional apa yang sebenarnya terjadi dengan nilai tukar rupiah. Dan supaya kita tidak cuma asal tebak, kita pakai tumpukan sumber yang sangat solid. Betul, kita punya datanya. Ya, kita punya riset historis komprehensif dari Harmadi tahun 2016, terus ada analisis kuartal pertama 2025 dari Wijaksono. Ada juga paper akademik dari Thorbecke tahun 2020. Ada satu catatan penting. Ini soal netralitas kan? Iya. Sumber-sumber yang kita bahas hari ini menyentuh kebijakan yang sangat sensitif, mulai dari program subsidi pemerintah, anggaran negara, sampai konflik geopolitik di Timur Tengah. Sangat sensitif secara politik. Betul. Jadi saya ingin perjelas ke Anda semua. Pembahasan kita ini 100% netral. Kita tidak memihak pemerintah atau oposisi manapun. Murni melihat mekanismenya. Benar, murni membedah fakta ekonomi sesuai teks sumber, tanpa agenda politik sama sekali. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama yang paling mengganjal di kepala saya, mengapa sekarang? Kayak mengapa rupiah tiba-tiba anjlok begitu dalam dari tahun 2025, terus lanjut ke 2026 ini? Nah, untuk memahaminya, kita harus melihat ini sebagai tabrakan dua kekuatan raksasa. Ada tekanan dari luar dan ada kerapuhan dari dalam. Oke, badai luar dan bocor dalam gitu ya. Persis. Mari kita mulai dari luar dulu. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed saat ini kan memutuskan untuk menahan suku bunga acuan mereka di level yang sangat tinggi. Di kisaran 5,25 sampai 5,50% kan? Benar. Bentar, saya pengen paham mekanismenya dulu. Mengapa suku bunga di Amerika bikin mata uang kita melemah? Oke, bayangkan sistem keuangan global ini kayak deretan warung kopi yang lagi saingan nyari pelanggan. Warung kopi? Oke. Nah, pelanggannya ini adalah para investor global yang bawa koper isi miliaran dolar. Indonesia adalah warung kopi yang nawarin imbal hasil lumayan, tapi ada risiko karena kita pasar berkembang. Masuk akal. Terus? Tiba-tiba warung kopi di seberang jalan, yaitu Amerika Serikat, yang reputasinya paling aman di dunia, tiba-tiba nawarin kopi gratis dan wifi super cepat. Maksudnya bunga 5,5% yang tinggi dan aman tadi? Tepat, bebas risiko. Nah, kalau gitu apa yang terjadi? Ya, pasti semua pelanggan di warung kopi kita langsung, berdiri bawa koper uangnya pindah ke seberang dong. Persis. Itulah yang kita sebut sebagai arus modal keluar atau capital outflow. Uang ditarik dari Indonesia, ditukar kembali jadi dolar, terus dipindah ke Amerika. Jadi rupiah ditinggalkan begitu saja? Benar. Permintaan dolar melonjak tajam, rupiah dicampakkan. Nah, itu baru satu pukulan loh. Masih ada pukulan lain dari luar? Ya, pukulan kedua adalah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Yang berimbas ke Selat Hormuz itu ya? Betul. 20% distribusi minyak dunia itu kan ngelewatin celah sempit Selat Hormuz. Karena ada ancaman perang, pasar jadi panik. Harga minyak dunia meledak sampai mendekati $116 per barel. Wah, $116? Itu tinggi banget. Sangat tinggi.
Dan ketika dunia takut perang, insting dasar investor itu apa? Mencari tempat berlindung yang paling aman. Yang mana adalah dolar Amerika Serikat lagi. Persis. Dolar adalah tempat berlindung mutlak. Jadi badai dari luar ini memang lagi ganas-ganasnya ya. Tapi pertanyaannya seberapa kuat pertahanan kita di dalam negeri? Nah, itu dia. Kalau pakai analogi warung kopi tadi, apakah warung kita pelayanannya lagi jelek atau atapnya bocor makanya orang makin mau pergi? Analogi yang tajam. Dan kalau kita lihat data riset Wijaksono tahun 2025, atap kita ini memang lagi bocor lumayan parah secara domestik. Bocor di bagian mana? Pada kuartal 1 2025, Indonesia mencatat pelebaran defisit neraca perdagangan sampai 3,2 miliar dolar AS. Alasannya, ya nyambung ke harga minyak tadi. Oh, karena kita impor minyak. Benar, kita harus impor sekitar 1,5 juta barel minyak per hari buat menuhin kebutuhan dalam negeri. Bentar-bentar, berarti kita ini kena pukulan ganda dong? Maksudnya? Iya, kita terpaksa beli minyak yang harganya lagi terbang ke 116 dolar tadi, dan sialnya kita harus bayar pakai dolar, yang harganya juga lagi mahal-mahalnya buat kita. Sangat akurat. Devisa kita itu terkuras habis cuma buat beli bahan bakar. Dan kebocoran ini nggak cuma di sektor perdagangan. Ada lagi? Iya, di sektor fiskal atau anggaran negara. Defisit APBN kita membengkak jadi 104,2 triliun rupiah. Wow. Itu naik sekitar 20% secara tahunan. Dan disinilah sumber kita menyoroti isu krusial, persepsi investor asing. Mereka sangat terpengaruh oleh besarnya biaya program populis dari pemerintah. Contohnya program makan siang gratis yang butuh anggaran 28 triliun per tahun itu. Ya, salah satunya itu. Tapi, tunggu dulu. Mengapa investor asing peduli sama program makan siang anak sekolah di Indonesia? Maksud saya itu kan urusan dapur kita sendiri. Karena investor itu tidak melihat programnya secara emosional, mereka melihat mekanismenya. Ketika pemerintah habis-habisan keluarin uang masif buat program konsumtif, Program yang nggak langsung ngasih untung ekonomi gitu. benar, pertanyaan mereka adalah, dari mana uang itu berasal? Kalau pajak nggak cukup, pemerintah terpaksa berutang lebih banyak. Atau skenario terburuknya, cetak uang lebih banyak. Oh, dan itu ujung-ujungnya bikin inflasi. Persis. Inflasi yang akhirnya mencairkan nilai tukar uang itu sendiri. Bagi investor asing, defisit fiskal yang melebar gara-gara program populis itu sinyal bahaya merah. Mereka takut nilai investasi mereka tergerus ya? Betul. Itulah yang menyempurnakan badai ini. Luar biasa. Jadi modal lari gara-gara imbal hasil Amerika lebih tinggi, cadangan terkuras buat beli minyak mahal, dan sisa investor yang ada ketakutan lihat APBN kita bengkak. Yap, badai yang sangat sempurna. Masuk akal sih. Tapi, di sini intuisi saya agak tersandung nih. Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Silakan. Kalau nilai rupiah kita lagi murah banget dibanding dolar, bukankah secara logika barang-barang ekspor kita jadi terasa sangat murah buat pembeli di luar negeri? Aha, oke. Harusnya kan ekspor kita meledak, pendapatan negara naik, dan itu bisa nutupin semua kerugian tadi. Kenapa itu tidak terjadi? Memang di atas kertas begitu. Pelemahan mata uang harusnya jadi diskon besar-besaran buat produk kita. Tapi riset dari Thorbag di 2020 dan Harmadi di 2016 membuktikan hal lain. Membuktikan apa? Untuk kasus Indonesia, teori itu runtuh. Rupiah yang melemah ternyata sama sekali tidak mendongkrak ekspor kita. Kenapa bisa gitu? Diskon kan diskon. Pembeli pasti suka barang murah kan? Masalahnya ada pada apa yang kita jual dan bagaimana cara kita pasang harganya. Maksudnya barang mentah? Benar, sekitar 50% ekspor Indonesia itu komoditas primer. Batu bara, CPO atau minyak kelapa sawit mentah, karet, nikel murni. Terus apa hubungannya sama harga? Di pasar internasional, mekanisme harga komoditas ini tidak pakai mata uang lokal kita. Semuanya dipatok dalam dolar AS. Oh, bentar. Saya mulai paham arahnya. Jadi kalau ada pabrik di China mau beli batu bara dari Kalimantan, mereka nggak beli pakai rupiah? Sama sekali tidak. Mereka melihat harga batu bara itu dalam dolar AS di pasar global. Ah, oke. Jadi ketika dolar menguat drastis terhadap hampir semua mata uang, Harga batu bara kita tiba-tiba terasa mahal buat importir di India atau China. persis. Karena mata uang mereka sendiri juga lagi melemah terhadap dolar. Bukannya beli lebih banyak karena rupiah kita lemah, mereka malah ngurangin pembelian. Karena dolarnya kemahalan buat mereka.
Wah, keunggulan komparatif kita menguap gitu aja ya. Betul. Sangat ironis. Kita menderita karena mata uang jatuh, tapi nggak bisa nikmatin keuntungan karena jualan kita dilabeli pakai mata uang asing. Makanya belakangan orang sering ngebandingin kita sama Malaysia ya. Ringgit mereka kok kayaknya jauh lebih kebal dari krisis ini dibanding kita. Nah, perbandingan dengan Malaysia ini sangat pas buat ngejelasin struktur ekonomi tadi. Bedanya di mana? Malaysia itu negara pengekspor minyak neto, net exporter. Oh, jadi pas harga minyak meledak ke $116? Mereka malah pesta. Pemasukan dolar mereka menonjak karena jualan minyak mahal. Sebaliknya, Indonesia, biarpun punya tambah minyak, konsumsi kita jauh lebih besar. Kita net importir ya? Benar, harga minyak naik itu bencana anggaran buat kita, bukan keuntungan. Wow. Yang sangat menarik di sini adalah pernyataan Gubernur Bank Indonesia baru-baru ini. Yang soal undervalued itu... Ya, beliau bersikeras kalau posisi rupiah di 17.300, ini sebenarnya sedang undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Bagi orang awam kayak kita, lihat harga barang mulai naik, terus dengar kata undervalued itu rasanya kayak penyangkalan. Menyangkal kenyataan gitu. Iya. Gimana bisa nilai yang anjlok begini disebut terlalu rendah dari yang seharusnya? Saya paham kenapa itu membingungkan. Tapi BI ini bicara pakai indikator real. Indikator real seperti apa? Undervalued itu artinya pasar lagi ngasih harga diskon yang nggak masuk akal buat rupiah gara-gara kepanikan buta, bukan karena ekonomi kita hancur. Memangnya ekonomi kita nggak hancur? Coba lihat mesin domestik kita. Pertumbuhan ekonomi masih stabil di sekitar 5%. Inflasi inti kita di luar energi itu masih terjaga. Cadangan devisa kita masih di atas 130 miliar dolar. Jadi fundamentalnya sebenarnya lumayan kuat. Sangat lumayan, tidak buruk sama sekali. Terus kenapa angka di layar trading bisa sedemikian hancur lebur? Sentimen. Sentimen. Ya, pasar uang itu digerakkan oleh ekspektasi dan ketakutan. Saat ada badai global, pasar bereaksi berlebihan. Fenomena ini disebut overshooting. Jadi manajer investasi ini pada panik beli dolar gitu. Persis. Kepanikan ini nyeret nilai rupiah jatuh jauh lebih dalam dari yang seharusnya. Kalau kita cuma lihat data pertumbuhan 5% tadi. Lihat uang ditarik keluar negeri dengan brutal gara-gara panik ini, bikin saya mikir nih, seberapa cepat pendarahan ini bisa membunuh pasiennya. Mengarah ke krisis masa lalu. Iya, bagi Anda yang dengerin ini dan udah cukup umur di tahun 1998, lihat kurs liar begini pasti memicu semacam trauma kolektif kan? Memori buruk 98 itu memang kuat sekali. Orang tua saya selalu cerita kengerian tahun 98, uang di dompet tiba-tiba nggak ada harganya dalam semalam. Apakah defisit dan inflasi sekarang ini bakal bawa kita ke jurang krisis yang sama? Ketakutan itu sangat valid. Tapi, disinilah pentingnya kita pakai riset historis Harmadi tadi, buat mengkalibrasi rasa takut kita. Maksudnya skalanya beda. Jauh beda, secara skala, ngebandingin sekarang dengan 98, itu ibarat ngebandingin angin kencang biasa sama angin puting beliung kategori 5. Oh iya? Sekecil itu bedanya? Dengar ini, saat ini pelemahan rupiah kita ada di kisaran 3 hingga 4% secara tahunan. Memang sakit ya. Tapi di 97-98, rupiah anjlok sampai 690%. Hah? 690%? Iya, jatuh dari sekitar 2.400 ke 17.000 per dolar cuma dalam hitungan bulan. Wow, 690% dibanding 4%, itu perbedaan yang sangat mencolok. Sangat berbeda. Tahun 98, bank-bank kita hancur lebur karena banyak utang dolar jangka pendek tanpa perlindungan nilai. Kalau sekarang, perbankan kita jauh lebih kebal. Ada pelindungnya. Iya, capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal perbankan kita itu sangat tinggi, di atas 20%. Shock absorber ya, bantalan pelindung bank kalau banyak yang kredit macet. Persis banget. Itu uang cadangan bank itu sendiri yang siap dipakai kalau nasabahnya gagal bayar. Dengan bantalan setebal 20%, bank kita punya ruang luas buat nyerap kerugian, tanpa harus bangkrut kayak 98. Wah, lumayan melegakan ya. Tapi ada pelajaran penting lain dari Harmadi. Kita harus mengakui bahwa rupiah ini memang berstatus soft currency. Soft currency, mata uang lembek. Ya, secara struktural gampang goyah. Kalau ekonomi global bersin, kita pasti demam. Gejolak pelemahan ini sebenarnya siklus yang terus berulang. Contohnya? Ingat krisis Lehman Brothers tahun 2008? Iya, yang di Amerika itu. Rupiah kita jatuh 39% dalam 3 bulan saat itu. Terus pas ada taper tantrum tahun 2013, kita juga goyah parah. Jadi siklus shock eksternal ini akan selalu datang. Nah,
Kalau siklus ini udah pasti datang, dan fundamental kita katanya masih bagus, apa sih yang dikerjain Bank Indonesia? Masa mereka cuma duduk nonton layar? Tentu tidak. BI itu melakukan intervensi berlapis. Mereka jual sebagian cadangan dolar di pasar domestik, nahan suku bunga supaya investor tertarik. Terus, Mereka juga pakai instrumen yang namanya Non-Deliverable Forward atau NDF di pasar luar negeri. NDF. Jujur itu terdengar sangat teknis dan rumit. Apakah BI ini kayak main taruhan atau spekulasi dolar di luar negeri? Bukan taruhan, lebih ke kontrak asuransi harga. Gimana tuh mekanismenya? Begini, investor asing yang punya uang di sini kan sering panik. Mereka pengen cepet-cepet nukar rupiahnya ke dolar hari ini juga, karena takut bulan depan rupiah makin hancur. Benar, mumpung belum makin jelek. Tapi kalau mereka semua rame-rame nukar hari ini di Jakarta, persediaan dolar kita langsung kering dan rupiah makin ambruk. Terus NDF ini gunanya apa? Lewat NDF, BI pada dasarnya nyamperin investor di luar negeri dan bilang, jangan panik dulu. Mari kita bikin kontrak buat bulan depan di harga tertentu. Kalau bulan depan rupiah anjlok lebih parah dari kesepakatan ini, kami yang bayar selisih kerugian Anda pakai dolar. Oh wow. Jadi nggak ada uang fisik yang pindah hari ini? Nggak ada. Cuma penyelesaian selisih harga nanti di masa depan. Ini trik psikologis untuk meredam kepanikan. Sangat pintar ya. Ngulur waktu supaya mereka nggak ngeborong dolar sekarang. Betul. Tapi kalau dipikir-pikir, intervensi lepas cadangan dan bayar asuransi begitu, di tengah arus modal global yang triliunan dolar, apakah berasa efeknya? Memang berat. Ini kayak peribahasa menggarami air laut kan? Nyoba ngubah rasa asin samudra pakai segenggam garam. Perumpamaan yang sempurna. BI tahu persis cadangan kita yang 130 miliar dolar itu nggak bakal cukup ngelawan gelombang global yang maha dahsyat. Terus ngapain dilakuin? Tujuan mereka bukan membalikan keadaan secara ajaib, bikin rupiah balik ke 15.000 besok pagi. Itu mustahil. Tujuan BI cuma mengelola volatilitas. Biar turunnya nggak jantungan, gitu. Persis. Memastikan kalaupun rupiah melemah, prosesnya perlahan. Jadi dunia usaha punya waktu buat nyesuaiin harga, bukannya terjun bebas yang bikin semua orang bangkrut seketika. Nah, kata penyesuaian harga, itu bawa kita ke bagian yang paling krusial, dampak nyatanya. Benar. Jadi, apa arti semua angka makroekonomi ini bagi Anda yang sedang mendengarkan? Gimana pelemahan di 17.300 ini merayap masuk ke ruang keluarga dan bisnis Anda? Efek pertama dan paling brutal itu namanya imported inflation, inflasi barang impor. Ini logis banget. Karena modal beli barangnya pakai dolar. Betul. Ketika dolar mahal, biaya produksi di dalam negeri meledak. Dan kita nggak lagi ngomongin soal impor iPhone atau mobil mewah ya. Ngomongin hal dasar. Tahukah Anda kalau kedelai buat bikin tahu dan tempe di pasar itu sebagian besar diimpor? Wah, tempe kita pun kena dolar. Benar, jagung buat pakan ayam ternak itu impor. Bahan baku obat di apotek, barang elektronik, sampai biaya logistik, semuanya terpukul. Dan produsen nggak bakal mau nanggung rugi sendiri kan? Tentu saja tidak. Mereka pasti naikin harga jual ke Anda. Berarti pelan tapi pasti, barang-barang di keranjang Tokopedia atau Shopee kita bakal terasa makin mahal. Dan ini pasti mukul pemilik usaha juga kan? Sangat mukul. Data laporan terbaru nunjukin non-performing loan atau kredit bermasalah di kelas UMKM mulai naik sentuh 4,6%. UMKM sampai segitunya? Kenapa bisa separah itu buat usaha kecil? Coba bayangin, Anda punya pabrik roti kecil, harga tepung terigu impor naik, modal Anda bengkak. Anda terpaksa naikin harga roti kan? Iya, mau nggak mau. Tapi di sisi lain, daya beli masyarakat lagi turun karena semua barang juga ikut mahal. Akhirnya, roti Anda nggak laku. Padahal cicilan utang modal ke bank jalan terus. Pendapatan anjlok, cicilan harus dibayar, ujung-ujungnya Anda nunggak. Ketika jutaan UMKM nasibnya sama, bank-bank besar yang minjemin modal mulai gemetar. Pantesan belakangan saham bank raksasa rontok serempak di IHSG. Karena investor melihat risiko gagal bayar massal ini. Dan domino ini nggak berhenti di tukang roti ya. Kalau inflasi impor ini naik terus, BI kan nggak punya pilihan selain menaikkan suku bunga lagi. ya, untuk ngeredam inflasi. Dan kalau suku bunga BI naik, bunga kredit di bank umum pasti ikut naik.
Nah, ini dia. Ini langsung mukul Anda yang punya cicilan rumah atau KPR dengan bunga floating. Siap-siap aja terima surat dari bank kalau tagihan bulan depan bengkak. Duh, denger ini semua bikin mules ya. Jadi, buat Anda yang mendengarkan ini sebagai individu biasa, apa sih langkah nyata? Haruskah saya lari ke money changer besok pagi, tukar semua tabungan rupiah ke dolar sebelum jadi 20.000 rupiah? Tolong jangan pernah lakukan itu. Itu kesalahan finansial terbesar yang bisa Anda buat. Kenapa? Bukannya mengamankan aset? Berdasarkan analisis sumber-sumber tadi, ada langkah taktis yang jauh lebih masuk akal. Pertama, jangan ikut-ikutan nimbun dolar kalau Anda nggak punya kebutuhan real. Kebutuhan real kayak bayar uang kuliah anak di luar negeri gitu. Betul, atau bayar utang bisnis dalam dolar. Beli dolar pas harganya lagi dipucuk, saat kepanikan lagi maksimal, itu namanya murni spekulasi. Anda bisa rugi besar kalau BI tiba-tiba berhasil nerangin pasar. Oke, jadi lupakan spekulasi dolar. Langkah kedua apa? Perketat ikat pinggang buat produk impor. Tunda dulu beli gadget baru, komputer, atau mobil yang harganya sensitif kurs dolar. Termasuk langganan Netflix atau Spotify yang pakai dolar? Kalau ditagih dalam dolar, ya evaluasi lagi. Ketiga, yang paling penting, pertebal dana darurat. Di rupiah? Iya, taruh di instrumen rupiah yang sangat liquid dan rendah risiko, kayak deposito atau reksadana pasar uang, supaya daya beli terlindungi sedikit dari inflasi, tapi bisa dicairin kapan aja. Saya sangat setuju. Dan saya mau nambahin satu poin dari sisi psikologi pasar nih. Awas sama jebakan loss aversion, alias rasa takut rugi yang berlebihan. Ah, iya, saat IHSG anjlok itu kan? Persis. Sumber kita nyatet pas pasar lagi merah dan IHSG anjlok ke level 7.087, banyak investor retail panik. Mereka lihat portofolio minus, terus langsung jual saham-saham bagus di harga dasar cuma karena takut besok makin hancur. Padahal pasar itu bergerak dalam siklus ya. Benar, mengambil keputusan finansial besar pas Anda lagi panik, itu resep pasti buat memiskinkan diri sendiri. Sangat setuju. Keputusan itu harus bersandar pada kebutuhan jangka panjang, bukan judul berita bombastis hari ini. Oke, kita udah membedah anatominya dari ujung ke ujung. Kalau dirangkum, nilai rupiah yang nembus 17.300 itu bukanlah kiamat ekonomi. Bukan. Ini cuma manifestasi nyata dari badai sempurna. Di satu sisi kita dihantam suku bunga Amerika dan konflik Timur Tengah yang nyedot uang keluar. Di sisi lain, kelemahan kita kelihatan karena kita kecanduan impor minyak mahal, ditambah beban fiskal program populis yang bikin investor ketar-ketir. Dan kalau kita mau benar-benar keluar dari siklus capek ini, kita harus nelan obat pahit dari paper Thorbecke tadi. Obat pahit apa itu? Intervensi cadangan devisa dari BI itu kan cuma penenang sementara. Jalan keluar permanennya cuma satu, ubah struktur DNA ekonomi kita. Maksudnya nggak cuma jualan barang mentah? Persis, berhenti ngandelin keruk tanah buat batu bara. Kita harus beralih bikin barang manufaktur bernilai tinggi. Yang tentunya butuh modal dan teknologi asing yang raksasa. Ya, kita butuh foreign direct investment atau FDI. Banyak pabrik yang lagi mau keluar dari China karena ribut sama Amerika. Kita harus tangkap peluang itu. Tapi mereka nggak bakal mau datang kalau rumah kita berantakan, kan? Nah, itu intinya. Ngubah struktur ekonomi berarti kita harus serius berantas korupsi, babat habis birokrasi ribet, dan kasih kepastian hukum. Tanpa itu semua, ekspor nilai tinggi cuma jadi dongeng. Pekerjaan rumah yang sangat masif buat negara kita. Baik, sebelum kita tutup, saya mau ninggalin Anda yang dengerin dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu untuk direnungkan pas Anda jalan-jalan ke pasar atau swalayan. Silahkan. Teks sumber kita ini secara tersirat ngingetin satu realitas dingin. Dalam sistem uang modern saat ini atau uang fiat, mata uang itu secara matematis memang dirancang untuk terus tergerus inflasi dari waktu ke waktu. Pelemahan nilai tukar dalam jangka panjang itu pasti ya. Benar, itu sebuah kepastian. Jadi, kalau nilai dolar atau rupiah pada akhirnya akan selalu berfluktuasi dan melemah, apakah mungkin risiko terbesar dalam hidup Anda saat ini sebenarnya bukanlah apakah kurs tembus 17.300 atau 18.000? Lalu apa risikonya? Bagaimana jika risiko paling fatal adalah keengganan kita, baik Anda secara individu maupun kita sebagai bangsa, untuk berinvestasi pada aset yang nilainya tidak pernah bisa didevaluasi oleh siapapun di Washington atau Timur Tengah? Pengetahuan dan keterampilan maksudnya? Tepat sekali, saya bicara soal keterampilan Anda, pemahaman finansial Anda, pendidikan Anda. Anda mungkin tidak bisa ngentiin badai yang menghantam rupiah, tapi Anda punya kendali penuh untuk ningkatin nilai diri Anda sendiri di pasar global.
Sangat mencerahkan. Terima kasih telah menemani penelusuran mendalam hari ini. Tetaplah rasional, jangan biarkan kepanikan mendikte keputusan finansial Anda. Dan sampai jumpa di penelusuran selanjutnya.